Jadi ini nanti akan diketahui lah siapa dalang-dalangnya yang melakukan kerusuhan atau perusakan di Padepokan kemarin. Insya Allah nanti akan segera diketahui gitu. Masalahnya sekarang kan hanya sekedar opini saja gitu dari seseorang gitu. Dan sebenarnya ada satu orang yang dulu pernah mengganggu Padepokan. Orang itu pernah menyerang santri saya. Orang itu juga sama di bidang pengobatan seperti saya. Mantan santri sini bukan? Bukan. Makanya pengobatannya tetap diizinkan untuk dijalankan dari pertama sebenarnya. Dari pertama itu makanya kalau ada yang bilang nutup itu salah paham. Pengobatannya itu tetap berjalan, tapi di tempat yang lain, begitu. Tidak di sini, karena di sini sedang ada kekisruhan lah. Nah, masalah kekisruhan ini nanti akan diselidiki oleh pihak yang berwajib, dan ini nanti akan diketahui siapa dalang-dalangnya dari orang-orang yang melakukan kerusuhan ini. Perlu untuk panjenengan semuanya ketahui bahwa Padepokan ini mempunyai izin. Mana izinnya? Iya. Iya. Bahwa di Padepokan kita ini ada izin tempatnya dari Kementerian Menkum dan HAM. Ini untuk izin tempatnya. Ini izin usaha. Dan ini izin usahanya. Ya. Dan yang ini adalah izin prakteknya. Ini izin prakteknya. Jadi Padepokan ini ada izin-izinnya. Ketika sebuah tempat sudah mengikuti aturan yang diperintahkan oleh pemerintah, di situ ada undang-undang yang melindungi. Nah, ketika ada sekelompok orang yang melakukan kerusuhan, maka berarti hal itu melanggar dari hukum. Dan nanti insya Allah sebentar lagi akan terbukti siapa dalang dari perusuhan tersebut. Ada berarti Mas ya? Insya Allah nanti biar pihak polisi saja yang menyampaikan nanti. Izin-izinnya lengkap semua. Izin-izinnya semuanya. Kemarin ke Kapolda bener ya? Kapolda. Iya, saya kemarin ke Kapolda, dan saya kemarin itu intinya memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa jangan sampai mudah tergiring oleh opini maupun framing-framing yang ada. Karena kan sekarang ini framingnya menyatakan bahwa saya melakukan penipuan. Lalu yang ingin saya tanyakan, siapa yang saya tipu? Adakah satu orang saja yang menyatakan orang itu saya tipu? Bisa dihadirkan di pengadilan atau didatangkan ke sini? Ketika seseorang menuduh orang itu menipu, orang itu harus bisa membuktikan. Kalau orang itu tidak bisa membuktikan, itu bisa masuk ranah pidana. Makanya saya sebenarnya tidak ingin mempermasalahkan hal itu, tapi terpaksa harus saya lakukan itu semuanya supaya memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang hati-hati di dalam berbicara, terutama di media sosial. Karena ketika berbicara tetapi tidak ada faktanya, itu fitnah dan itu ada pidananya. Yang jelas yang ingin saya sampaikan untuk semua saudaraku semuanya bahwa Padepokan ini ada izinnya.
ada izin tempatnya dari Kementerian dan HAM, dan juga ada izin prakteknya dari Dinas Kesehatan, dan juga ada izin usahanya. Maka ketika itu ada yang membuat kerusuhan, ini nanti akan diketahui oleh kepolisian karena semuanya sudah saya laporkan. Terus ini Kemarin yang dilaporkan itu satu channel atau berapa channel Gus? Hampir ada 30 channel. 30 channel. Oh. Oh, berarti channel-channel yang istilahnya berseberangan lah, itu dilaporkan. Framing atau Sebenarnya kalau berseberangan tidak apa-apa ya. Saya sangat senang sekali untuk dikritik maupun gitu ya. diberikan saran. cemaran. Iya. Yang- Tetapi intinya yang mengatakan saya melakukan penipuan itu saja. gitu ya. Berarti channel-channel yang isinya itu menjelekkan lah gitu ya. Iya. Apa memfitnah? Ya intinya yang menjelaskan yang- tentang iya. penipuan. Intinya itu. channel besar mungkin Gus. Siap. Channel besar atau channel kecil? Kita nggak mandang kecil Nggak mandang besarnya besar. ya. Semua Gus. Ya semuanya yang ada yang mengatakan di situ saya melakukan penipuan. Intinya saya bukan untuk mencari pembenaran. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kamu menuduh, yuk dibuktikan gitu. Siapa yang saya tipu? Dan alhamdulillah saya belum pernah sekalipun mendapatkan komplain dari orang-orang yang pernah berobat ke sini. Kalaupun seumpamanya ada yang masih berobat berjalan, ya terus berjalan seperti itu. Dan perlu untuk dipahami bahwa ketika seseorang berobat, kita selalu menyampaikan bahwa kita tidak menjanjikan kesembuhan di situ. Gitu. Dan kalaupun sembuh ya alhamdulillah. Dan kalaupun seumpamanya tidak sembuh, itu bukan berarti kalau kita itu nipu begitu. Bagaimana kalau jenengan berobat ke dokter lalu setelah sampean berobat tidak sembuh, apakah sampean katakan dokter itu nipu? Kan tidak. Gitu. Jadi Ini ada pertanyaan. Siap. Bentar, Gus. Siap. Nah, ini kan kemarin ada rumor dari luaran ya untuk warga sekitar sini kan dulu kan pasien-pasien yang di sini kan dulu kan sebelum ada ini Iya. kosnya kan di sekitar warga sini. Nah Iya. sekarang mungkin karena ada padepokannya sudah di sini, tempatnya luas, apa mungkin terus sekarang pasiennya berada di dalam kayak gitu mungkin? Tidak. Sampai detik ini, sampai saat ini, pasien-pasien kita itu tetap menginap di rumah Tetap ya? tetangga. Masih ada? Iya. Dan perlu saya sampaikan ya, awal mulanya parkiran yang sebelah sana itu Iya. tanah orang saya sewa dengan Iya. harga kalau tidak salah sekitar 15 juta ya. 20 ya? 15 satu tempat. Satu tempat. Nah, tanah yang saya sewa itu saya berikan ke warga. Dan itu warga yang mengelola. Saya sama sekali tidak pernah minta sepeser pun dari hasil parkiran itu. Sampai Bahkan saat ini? untuk saat ini masuk ke dalam sini. Oh, masuk Itu ke yang dalam ya? sebelah sana. Hmm. Dan alat-alatnya pun juga dari kita. Dan kita juga ada sebuah apa itu namanya paguyuban ya yang di Ngurusin warga parkir. itu ya, itu pun juga kita memberikan per bulan itu 5 juta gitu. Jadi ini nanti akan diketahui lah siapa dalang-dalangnya yang melakukan kerusuhan atau perusakan di Padepokan kemarin. Insya Allah nanti akan segera diketahui gitu. Masalahnya sekarang kan hanya sekedar opini saja gitu dari seseorang gitu. Dan sebenarnya ada satu orang yang dulu pernah mengganggu Padepokan. Orang itu pernah menyerang santri saya. Orang itu juga sama di bidang apa namanya pengobatan seperti saya. Mantan santri sini bukan? Bukan. Oh bukan? Bisa dikatakan orang itu ya tetangga saya lah. Tetangga saya? Oh, Ya saya tetangga. katakan saja nggak apa-apa, santai mawar. Ya. Biar ini nanti terbuka, karena ini nanti akan sangat terbuka. Ada salah satu tetangga saya yang sama-sama di bidang spiritual seperti saya. Lalu orang itu memukul santri saya dan orang itu dibawa ke Kapolsek. Sampai di Kapolsek sana, akhirnya karena saya memandang keluarganya, anak-anaknya saya maafkan dengan perjanjian bahwa dia tidak akan mengganggu lagi Padepokan. Tetapi ternyata
ketika kemarin ada kerusuhan, orang sebuah komunitas ini yang